Halo, kali ini Ends akan melanjutkan alur film The 100 part kedua. Bagi yang belum nonton part 1, ditonton dulu ya, agar paham dengan alur ceritanya. Dan linknya ada di deskripsi. Di pagi harinya, mereka mengira yang membunuh Wells adalah Grounder atau penduduk bumi. Clark yang sedih atas kematian sahabatnya Wells, Finn pun memberikan sebuah hadiah berupa pensil. Di sini terlihat bahwa Finn dan Clark mulai menyukai satu sama lain. Clark masih terfikirkan tentang kebenaran bahwa ibunya lah yang membocorkan rahasia ayahnya. Ia pun mencoba menghukum ibunya dengan cara mencopot gelang. Benar saja, Abby yang berada di The Ark menyangka bahwa Clark sudah tewas. Tapi Abby mencoba untuk percaya bahwa itu hanya kesalahan teknis. Lalu Monty mencoba untuk membuat alat komunikasi dari gelang Clark, berharap bisa menyampaikan pesan ke The Ark. Di luar mereka mulai bergotong royong membangun sebuah pagar, berharap bisa melindungi mereka dari Grounder. Jet yang letih meminta air minum, tapi datang Murphy malah mengencinginya. Ia mencoba membalas, tetapi dihadang oleh teman-teman Murphy. Di luar pagar, Jasper bersama Octavia yang sedang jalan-jalan tak sengaja menemukan sebuah pisau dan di sebelahnya ada potongan jari Wells. Beralih ke The Ark, di mana River mencoba menyelesaikan pesawat pod. Hanya tinggal regulator oksigen agar pesawat siap diluncurkan. Kembali ke bumi, pisau yang Jasper temukan ternyata adalah milik Murphy. Tanpa pikir panjang, Clark pun melabrak Murphy. Murphy memang tidak suka kepada Wells, tetapi bukan ia yang membunuhnya. Murphy yang tak bisa berbuat apa-apa karena barang bukti sudah jelas. Pisau yang bertuliskan Murphy berada dekat dengan potongan tangan Wells. Jet yang masih kesal atas perbuatannya tadi pun memprovokasi orang-orang untuk mengeksekusinya demi keadilan. Orang-orang mulai memukulinya hingga babak belur. Clark mencoba untuk melerai, tetapi mereka tidak peduli dengannya. Mereka pun menggantung Murphy dan menyuruh Bellamy sebagai pemimpin untuk memotong tali. Sempat Murphy memohon ampun, tetapi Bellamy tidak memperdulikannya. Di saat itu juga Charlotte mengaku bahwa ialah yang membunuh Wells. Karena perlakuan yang dialami oleh Murphy sebelumnya, tanpa merasa kasihan, Murphy ingin mengeksekusi Charlotte yang dimana ia masih anak-anak. Mereka yang ingin melindungi Charlotte mencoba membuat rencana. Lalu Bellamy keluar untuk berbicara dengan Murphy serta mengulur waktu. Murphy yang terbawa emosi memukul punggung menggunakan kayu saat Bellamy berbalik arah. Tetapi mereka sudah tidak di tenda. Beralih ke The Ark, di mana banyak orang-orang yang mulai sakit akibat dari kekurangan oksigen. Lalu Abby menemui Nigel untuk mendapatkan regulatornya. Kembali ke bumi, Charlotte yang memegang tangan Clark karena ketakutan. Clark pun memarahinya. Clark melindunginya hanya karena kasihan, bukan berarti ia memaafkan Charlotte. Lalu Finn membawa mereka bersembunyi di sebuah ruangan bawah tanah yang dulunya pernah ditinggali seseorang. Dan tempat ini hanya Finn yang mengetahuinya.
Di The Art, Nigel yang mengkhianati Abby memberitahu kepada konselir Ken bahwa Abby meminta regulator kepadanya. Clark yang tertidur tersadar bahwa Charlotte tidak ada di tempat tidurnya. Charlotte yang kabur karena ia memikirkan perkataan Clark sebelumnya dan ia merasa bersalah. Secara kebetulan ia ditemukan oleh Bellamy. Charlotte yang ingin menyerahkan diri kepada Murphy dicegah oleh Bellamy yang ingin melindunginya. Riven yang sedang menyelesaikan pesawat pod, di situ juga Abby mendapatkan pesan dari Jack, memberitahu bahwa konselir Ken sedang mencarinya untuk menanyakan tentang regulator yang ia minta dari Nigel. Karena keadaan tersebut, Abby meminta Riven untuk pergi ke bumi sendiri, sedangkan Abby akan mengulur waktu. Bellamy dan Charlotte mendapati jalan buntu berupa jurang. Datang Clark untuk mencegah Murphy. Lalu Murphy mengancam akan membunuh Clark jika tak menyerahkan Charlotte. Charlotte yang merasa bersalah dan tak mau ada lagi yang terluka, ia pun memutuskan untuk terjun sendiri ke jurang. Bellamy pun marah dan memukul Murphy. Lalu Clark mencegahnya dan mempunyai rencana untuk mengusirnya saja dari kelompok ini. Di The Art, Riven menyadari bahwa regulator ini rusak yang Nigel sengaja berikan. Ia pun mempunyai rencana untuk memakai pakaian oksigen. Di luar, Abby yang dihampiri konselir Ken. Di situ konselir Ken sudah mengetahui semua yang direncanakan Abby. Di saat yang sama, Riven berhasil meluncurkan pesawatnya. Diceritakan kemauan Riven untuk datang ke bumi bukan hanya memberi informasi ke The Art soal keadaan bumi, tetapi Riven juga ingin menemui pacarnya, yaitu Finn. Monty yang sebelumnya membuat alat komunikasi dari gelang, ia pun akan mengetesnya. Tetapi hasilnya malah membuat semua gelang mati. Finn yang merasa tak ada harapan lagi untuk memberitahu The Art soal keadaan bumi, ia pun terlihat frustasi. Lalu Clark mencoba menenangkannya. Dan terjadilah cocok tanam. Beralih ke Riven yang sedang berjuang menuju bumi dengan pesawat pod yang sudah tua, yang bisa saja membuat dia mati. Finn dan Clark yang tengah duduk dan melihat pemandangan bintang, tengah mengesahkan bahwa mereka sudah saling mencintai. Yang Finn tak tahu jika pacarnya sedang menuju bumi. Di saat itu juga mereka melihat bintang jatuh, lalu tersadar bahwa itu bukan bintang, melainkan sebuah pesawat. Lalu mereka semua yang berada di camp juga melihatnya. Bellamy yang takut dengan Dewan The Art karena kasus kriminalnya, ia pun memerintahkan semua orang untuk mencari pesawat itu di saat pagi hari, sebagai alasan supaya ia bisa menemukan pesawat itu duluan untuk membunuh orang yang berada dalam pesawat. Di pagi harinya, Bellamy yang masih mencari jatuhnya pesawat ditemukan adiknya, karena Bellamy telah berbohong kepada semua orang. Bellamy pun menjawab hanya ingin melindunginya, dan ia mengaku bahwa ia telah menembak konselir Tel. Octavia pun pergi dengan kekecewaannya. Tak selang lama, Bellamy berhasil menemukan pesawat itu duluan. Ia pun mengurungkan niat untuk membunuhnya, tetapi mengambil alat komunikasi, lalu membuangnya di sungai. Riven tersadar, dan di saat itu juga Clark menolongnya.
Disusul Finn yang mengetahui bahwa ia adalah pacarnya. Clark yang sudah terlanjur mencintai Finn tak tahu bahwa Riven adalah pacarnya, dan dia hanya terdiam menyaksikan pemandangan yang menyakitkan itu. Finn yang merasa tak enak hanya bisa mengatakan minta maaf. Riven yang tahu bahwa ia Clark, anak dari Abby, memberitahu bahwa yang mengirimnya adalah Abby untuk memberi pesan ke The Ark bahwa bumi sudah aman dan bisa menyelamatkan 300 orang yang akan dikorbankan. Karena The Ark akan melakukannya di hari ini juga. Riven pun ingat akan alat komunikasi, berusaha mencari di pesawat, tetapi tidak menemukannya. Clark pun menyadari bahwa ini sudah pasti ulah Bellamy. Di The Ark, Abby yang masih menunggu kabar dari Riven, dan ia tak tega melihat orang-orang mati tanpa tahu alasannya. Ia pun memutuskan untuk mempublikasikan video lama Jack, agar semua orang tahu fakta sebenarnya yang terjadi dan bisa saja memperoleh solusi dari orang-orang. Beralih ke Octavia, ia tersadar bahwa ada yang mengikutinya dan tak sengaja terjatuh ke jurang hingga membuat kepalanya terbentur dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, Clark sudah menemukan Bellamy, menanyakan tentang alat komunikasi. Bellamy yang mengetahui fakta bahwa konselor Tell masih hidup dari yang disampaikan Riven. Bellamy pun berkata bahwa alat itu sudah dibuang ke sungai. Mereka mencoba mencarinya. Saat ditemukan, alat itu sudah dalam kondisi rusak, dan Riven pun mempunyai ide untuk menyampaikan pesan menggunakan cara lain. Di The Ark, konselor Tell dan Ken telah menyalahkan Abby karena perbuatan sebelumnya yang membuat orang-orang menjadi panik dan bisa juga mereka memberontak. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Seorang pria masuk sebagai wakil orang-orang yang sekarang sudah berkumpul di luar. Ia pun dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk kelangsungan hidup putrinya yang saat ini sedang sakit akibat kekurangan oksigen. Jadi orang-orang pun mengantri untuk menjadi sukarela. Kembali ke bumi, di mana mereka mulai membuat alat roket kecil yang sebelumnya Riven pikirkan untuk diluncurkan, berharap orang di The Ark dapat melihatnya sebelum 300 orang dikorbankan. Di The Ark, mereka yang menjadi sukarela mulai berpamitan dengan keluarganya dengan alasan dipindahkan untuk pekerjaan baru agar tidak menimbulkan kepanikan kepada keluarga masing-masing. Abby yang masih berharap kepada Riven tentang keadaan bumi pun cuma bisa pasrah dan sudah tak mempunyai harapan lagi. Ratusan orang sudah terkumpul di suatu ruangan. Lalu konselor mulai memerintahkan untuk mematikan oksigen di ruangan itu. Di saat yang sama, mereka yang di bumi sudah meluncurkan roket. Tetapi sebelum roket itu tersampaikan, ratusan orang pun sudah tak bernapas. Di sisi lain, diperlihatkan Octavia yang sebelumnya terpingsan telah ditemukan seorang grounder. Kembali ke Abby yang sudah tak punya harapan lagi tentang bumi. Bersama konselor Tell menikmati sebotol arak sambil menatap pemandangan bumi.
Di saat itu juga mereka melihat roket yang telah diluncurkan orang-orang di bumi.